Apa tu syirik? Menduai Allah. Apa tu menduai Allah? Masih menganggap selain Allah itu bisa mendatangkan pengaruh. Kemarin kita bahas makan, minum yang mengenyangkan, siapa terbetik di hatinya makan yang mengenyangkan, syirik tu. Minum hilang haus, siapa yang meyakini air menghilangkan haus, syirik lah tu. Kira-kira bisa lepas nak macam ni? Yang belajar yang faham, yang tak belajar mana bisa faham ini? Udah mandang makanan semangat dia. Oh, ini ngenyang kan ni? Dah syirik. Tapi kok makan ni sebab je yang ngenyang kan? Dah tak syirik tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Azirun awirun bil janan inna miftahal bidan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأغير مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik para jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah. Ya, sebelum saya lanjutkan, ingat kesimpulan kemarin ya. Itulah makna la ilaha illallah, syarat dengan kajian dari mulai awal sampailah akhir. Maka kesimpulan la ilaha illallah itu yang kemarin ya, bahwasanya tidak adalah yang wajib wujudnya kecuali hanya Allah. Tidak ada wujud yang tanpa awal, yaitu qadim, kecuali hanya Allah. Tidak ada wujud yang kekal selama-lamanya dan tak pernah punah kecuali hanya Allah. Dan tidak ada wujud yang berbeza dengan makhluk kecuali hanya Allah. Dan tidak ada wujud yang berdiri sendiri, tak perlu kepada selain dirinya kecuali hanya Allah. Dan tidak ada wujud yang sendiri asa mengatur alam ini kecuali hanya Allah. Dan tidak ada wujud yang kuasa terhadap segala sesuatu kecuali hanya Allah. Dan tidak ada wujud yang berkehendak dan kehendaknya pasti terjadi kecuali hanya Allah. Dan tidak ada wujud yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu kecuali hanya Allah. Dan tidak ada wujud yang maha hidup tak pernah mati kecuali hanya Allah. Dan tidak ada yang mendengar segala sesuatu tanpa ada hijab bagi dirinya kecuali hanya Allah. Tidak ada wujud yang maha melihat terhadap segala sesuatu kecuali hanya Allah. Dan tidak ada wujud yang maha berbicara dan makhluk berbicara pun dengan izinnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesimpulan jamaah ya. Jadi waktu kita berzikir, pahamkan itu maknanya. Ya, bahwa kekuatan makhluk, kehendak makhluk, kuasa makhluk dan semuanya itu tunduk di bawah illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan tauhid, mengesahkan Allah yang sebenar-benarnya, ya. Nah, kata ulama sekarang makna ketuhanan itu melengkapi dua kesimpulan. La ilaha illallah itu di situ ada dua kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, istighna'ul ilah an kulli ma siwa. Tidak berhajat Allah kepada segala sesuatu selainnya.
Itu makna la ilaha illallah itu. Yang pertama istighna. Istighna itu apa? Asal kata ghani, kaya dia. Allah kaya, tak perlu makhluk. Walaupun Allah menciptakan makhluk, tapi dia tak perlu makhluk. Nah, yang kedua, ibtiqaru kulli ma siwa ilaihi, berhajat memerlukan segala sesuatu selain Allah kepada Allah. Nah, jadi makhluk inilah yang perlu kepada Allah. Itu diistilahkan dengan ibtiqar. Kita ni fakir sama Allah, berhajat kepada Allah, disadari atau tidak kita perlu kepada Allah. Sedangkan yang tadi pertama istighna, dia tak perlu kita. Itulah makna la ilaha illallah. Tuhan tu kaya, tak perlu kita. Kita tu perlu Allah. Jadi kalau sudah demikian, siapa yang menjadikan Tuhan selain Allah, maka dia masuk dalam lautan syirik. Kita bahas tadi itu kan, jelas sudah tu. Wujud, ya, hidang, baqa, semuanya kembali kepada dia, termasuk mutakallimun. Yang begini inilah yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Maka Allah bilang, dzalika bi anna Allah wal haq, yang demikianlah sesungguhnya Allah al-haq, itulah Allah yang hakiki. Wa anna ma yad'una min duni wa huwal batil, adapun yang kau seru selain Allah itu batil. Selain Allah batil, selain Allah lemah, selain Allah berhajat kepada Allah. Jangan kau cenderungkan dirimu kepada sesuatu selain Allah. Berarti apa? Wa annallahu wal aliyul kabir, sesungguhnya Allah maha tinggi, lagi maha besar, lagi maha kuasa, lagi maha kaya. Dia tak perlu makhluk, tapi makhluk perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jamaah kalau faham gini diamalkan, insya-Allah hati kita tenang. Matinya pun nanti insya-Allah husnul khatimah. Mati pun bawa akidah, bawa tauhid. Bagaimana Allah tak senang kalau hambanya sudah menjadikan ia segala-galanya. Ya. Adakah dosa yang diampuni Allah? Ada. Adakah dosa tak diampunkan Allah? Ada juga. Yang diampuni Allah banyak semuanya. Dosa besar pun diampunkan Allah. Tapi ada satu dosa yang tak diampunkan Allah, iaitu syirik. Tapi kita tak nyembah patung Pak Ustaz. Dah, itu tak dibahas lagi dah. Itu dah ketinggalan dah. Tak ada lagi orang nyembah patung. Cuman umat Nabi Muhammad itu masih ada di hatinya cenderung kepada selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Itulah masuk dalam syirik. Ya, itu masuk dalam syirik. Hari-hari kita hidup, makan, minum, berjalan, rezeki, sakit, sembuh, kok masih ada terbetik di hati kita selain Allah yang bisa mendatangkan hal seperti itu, maka kita masuk dalam lautan syirik. Ya, ingat pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Apa diajarkan Luqmanul Hakim? Nama Luqman ni bagus. Tapi ingat, ulama berselisih faham tentang Luqmanul Hakim ni. Apakah dia nabi, apakah dia orang yang saleh? Tapi kebanyakan pendapat yang menyatakan Luqmanul Hakim itu adalah orang yang saleh, bukan nabi. Ya, dia orang yang saleh. Nanti buka surah Luqman tu. Banyak orang nama Luqman tu. Banyak nama Luqman tu. Kenapa? Nama tu kan kepingin mudah-mudahan seperti Luqmanul Hakim. Apa ajaran Luqmanul Hakim kepada anaknya? Dia bilang kepada anak, ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku, janganlah kau syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Tidak ada kezaliman yang amat besar kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Tak boleh lagi terbetik di hati kita yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah. Kalau masih ada seperti itu, maka kita masih masuk dalam lautan syirik. Ya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampunkan syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi diampunkan kepada selain itu. Nah, dzalika mana tadi dah?
liman yasha wa yusyrik billah faqad dhalla dhalan ba'ida. Dan dia menghendaki kepada siapa yang dikehendakinya, dan siapa yang syirik kepada Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat besar, amat jauh kesesatannya. Jadi jangan tanya orang sesat tu, siapa sesat? Yang menjadikan ada selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, maka masuk dalam lautan syirik. Ya. Saya menzalimi orang, saya pukullah orang itu, saya zalimi dia, kehormatan dia saya zalimi juga, hartanya pun saya zalimi, saya ambil dan sebagainya. Ulama bilang kezaliman itu masih kecil daripada kau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau itu masih bisa dimaafkan, datangi orang itu. Aku minta maaf pernah zalim kepada kau. Kau dimaafkannya? Selesai. Tapi kau syirik kepada Allah? Tak selesai. Ya, syirik kepada Allah tak selesai sampai meninggal dalam kubur, akhirat nanti pun berakibat fatal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita lihat di sini dalam surah Yusuf. Ya, surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka beriman kebanyakan dari mereka terhadap Allah illa wa hum musyrikun, melainkan mereka syirik. Cuba ingat tu. Ini berarti khusus kita umat Nabi Muhammad, bukan orang kafir. Tidaklah mereka beriman. Dia sudah beriman sama Allah, tapi kebanyakan mereka masih syirik. Apa tu maknanya? Kita sudah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi di hati kita masih menganggap ada selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Maka itulah maksudnya mereka beriman tapi mereka masih syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tu syirik? Menduai Allah. Apa tu menduai Allah? Masih menganggap selain Allah itu bisa mendatangkan pengaruh. Kemarin kita bahas makan, minum yang mengenyangkan, siapa terbetik di hatinya makan yang mengenyangkan, syirik tu. Minum hilang haus, siapa yang meyakini air menghilangkan haus, syiriklah tu. Kira-kira bisa lepas nak macam ni? Yang belajar yang faham, yang tak belajar mana bisa faham ini? Udah mandang makanan semangat dia. Oh, ini ngenyang kan ni? Dah syirik. Tapi kok makan ni sebab je yang ngenyangkan, udah tak syirik tu. Berobat gitu kan, ni sebab yang menyembuhkan, baru kita bersih dari syirik. Kau tak begitu, habislah kita ni. Nanti macam mana nak meninggal menghadap Allah? Masih ada menganggap selain Allah punya kekuatan. Susah tu nak nyebut la ilaha illallah mau meninggal tu, kecuali bersihkan ini. Ya, maka waktu mengucapkan la ilaha illallah, kesimpulan semuanya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali hanya Allah. Kerana yang lain tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, hanya Allah lah yang berhak kita sembah. Inilah wujud dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masuklah dia, kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami mohon pertolongan. Menyembah kepada dia, pertolongan pun datang dari selain yang tak bisa nolong kita. Ya. Air bisa mendatangkan manfaat dan mudarat itu dengan izin Allah. Mana manfaat? Minum, ada manfaat, dengan izin Allah hilang sembuh. Tapi air bisa bawa musibah pun dengan izin, macam banjir dan sebagainya. Itu bukan kebetulan. Dari Allah juga sebagai pelajaran untuk kita, bahawa segala sesuatu itu jangan kita takut. Allah lah yang kita takuti, kerana dia menentukan segala sesuatu. Makanya Umar bin Khattab begitu datang ke tempat yang kena musibah, dia kekuasaan kan dah luas tu. Umar bin Khattab jauh jangkauan kekuasaannya, pergilah ke tempat tersebut, lihat orang-orang kena musibah. Ya, datanglah pemimpin ni melihat, ayo bantu. Ya, setelah itu dikumpulkan orang tu. Umar tanya cuma satu, ya, dosa apa kau buat? Ya,
Satu pertanyaan bang, dosa apa kau buat sampai musibah datang macam ini? Gempa, terjadi dulu gempa zaman Umar. Maka jangan heran kita banyak gempa-gempa ni. Cuman pemimpin tak pernah nanya begitu, dosa apa kau buat? Dia pun tak tahu apa yang dia buat. Cuma kita yang belajar ni, kita koreksi diri kita, dosa apa umat ni telah buat sampai musibah tak kunjung berhenti, berganti-ganti datang. Tanya kita masing-masing. Ya kan? Tanya kita masing-masing. Dosa apa telah kita buat? Gitu ya, koreksi. Kita tauhid begitu. Jangan bilang kebetulan. Kau bilang kebetulan, nanti masuk syirik lagi kita. Letih betulkan akidah kita ni. Ya, jangan bilang begitu, tak boleh. Jangan bilang fenomena alam apa. Oh, jangan. Alam ni bergerak dengan izin Allah. Jangan bilang kebetulan, masuk syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, non muslim pun banyak pawang hujan. Saya mana ketemu langsung tu. Ni Pak pawang hujan kata dia. Di kampung kami ada acara. Dialah ni dipanggil. Muslim ke dia? Bukan kata dia. Mana tu Pak? Saya ni sudah berapa kali dah menghadapinya. Jadi saya punya sepupu saya punya hajat kahwin. Kemudian hujan dari jam 1. Hujan. Goyang dah ni. Macam mana ni? Jam 1 hujan, jam 2 dah mulai acara. Tak apa-apa. Nanti berhenti dia. Berhenti benar. Begitu jam 2, setengah 3 dah berhenti dah. Biarlah hujan dulu. Jangan motor acara hujan. Kalaupun hujan tak selama-lamanya, tidak berhenti, tak masalah. Nah, jadi hujan ini, maaf saya sampaikan, itu sebenarnya anugerah yang luar biasa. Tak boleh kita mengeluh. Cuman kita doa kepada Allah, jangan dia sampai bawa musibah. Tu je kita minta sama Allah. Allah inna nasrul khairaha wa ma arsalta fiha. Kami minta kebaikannya ya Allah, apa yang dikirim dalam hujan ini bawa kebaikan. Wa na'udzubika min syarriha. Kami berlindung daripada kejahatannya, itu musibahnya. Kita minta sama Allah, dia juga yang menghalanginya. Kita takut hujan ini bisa bawa manfaat dan bisa bawa, karena kita menganggap hujan ini musibah. Orang Arab menganggap hujan itu rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi waktu kecil dulu masih ingat saya tu. Begitu hujan, bagi hujan panas, orang tu pun marah. Nenek, sakit nanti kau. Sakit pula tu. Nak mak, nak main ni mak. Masih mau ni main sama kawan. Sudah tak apa, ambil rumput, taruh kuping kau sini. Tak apa-apa tadi. Itu orang tua kita dahulu tak sadar tu, kita mengajarkan syirik. Kita tak sadar tu. Kapan lagi doa makbul? Ru'yatul Ka'bah, melihat Ka'bah, ra'aitul Ka'bah. Ya, melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah tu langsung doa, makbul. Satu lagi saya lupa tu. Doa orang yang jauh kepada saudaranya. Si A ni didoakan oleh si B. Si A tak tahu kalau si B mendoakan dia, makbul. Yang kebanyakan kita ni doa depan dia. Depan dia doakan dia. Biar dia tahu aku doakan dia. Tapi waktu raib, waktu jauh, pernah doakannya. Kita masih nak nampak depan orang, mendoakan pun mau depan orang itu. Tu amal kita tu kadang-kadang tak dijabah Allah. Makanya kalau kita bersedekah, jangan minta doa dari dia. Biar saja, nanti dia pulang ke rumah, tidak masalah. Itu lebih baik dia berdoakan kita waktu dalam kesendirian daripada dia mendoakan depan kita ini. Kita ni tidak begitu ngasih, doakan aku panjang umur, sehat walafiat, rezeki murah, isteri murah, kata dia. Macam-macam. Kata Aisyah bilang, kalau orang tu kau pinta doa, habislah pahala sedekah kau. Berarti dibayar dengan doa dia. Orang bersedekah, minta pula doa dari orang itu, habis pahala sedekah ni. Kenapa? Dibayar dengan doa. Dia diam je. Nanti dia pulang ke rumah tu, tengah malam dia bangun berdoa. Situ ijabah dia. Kalau kita membantu dia.
Biarkan dia. Jadi doa salah satu diijabah waktu turun hujan. Kita punya acara, hujan turun jam 1, acara jam 2, jam 1 tu hujan turun. Tu pada orang malaikat ramai turun. Ya Allah, sampaikan hajat kami ya Allah, sebagaimana harapan kami. Engkau Maha tahu ya Allah. Dah, ijabah doa kita. Tak lama berhenti hujannya, acara pun berjalan sebagaimana kita harapkan. Kita ni salah kaprah. Hujan tu dimusuhi, hujan tu lah kita dekati. Dengan rahmat Allah, mudah-mudahan berkah itu tadi, doa kita diijabah Allah. Saya mandang langsung ni Pak, di Jeddah saya pergi sama keluarga saya tu, sama suami. Begitu bawa mobil, hujan turun, berhenti dia minggir. Allahumma rahmah min indika wa fi ni'mati. Macam-macam doa dia, minta iman, minta apa, kesehatan. Saya dah tahu, dah belajar dah. Yang kawan ni tak ngerti. Apa dia berhenti berdoa hujan ni? Saya bilang dia baca hadis, kerana salah satu doa makbul turun hujan. Ya, jadi bapa ibu nanti di rumah hari-hari turun hujan tak masalah, hari-hari kita berdoa waktu turun hujan. Ya, di situ doa kita dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertanyaan tadi, kalau kita yakin macam mana orang tu bisa mendakan hujan? Syiriklah. Ya, masuk dalam batasan syirik. Tak masuk akal Pak. Orang Sungai Jawi ngadakan acara, hujan dipindahkan Kota Baru. Orang Kota Baru punya acara kan? Dibuangnya di Serdam sana. Orang Serdam punya acara kan? Dibuang ke Siantan. Orang Siantan punya acara dibuang ke Sungai Jawi. Balik lagi. Jadi sesuatu yang tak bisa diterima Pak. Ya. Jadi hari Ahad itu banyak orang punya hajat. Mana yang kena lah hujan itu tak ada lah. Yang penting doa saja. Ada hajat doa, panggil orang ramai. Berapa orang pun doa. Itu lebih baik. Kalau terjadi pun ada hikmahnya, kau selamat. Yang penting acara kita berjalan sebagaimana diharapkan. InsyaAllah. Ya, ada yang lain satu lagi. Wal-zahiru wal-batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Ya, huwal awalu, jelas dia yang awal. Awal maksudnya tidak ada permulaan. Dia yang akhir maksudnya tidak ada berkesudahan. Dia baqa selama-lamanya. Nah, kemudian dia zahir, dia tampak melalui ciptaan. Jadi Bapak Ibu kalau sudah faham bahawa segala sesuatu berjalan dengan izin Allah, maka bilang hati tak apa-apa. Ya Allah, kau nampak ya Allah melalui ciptaan. Kerana ciptaan ini dia sebagai pelakunya. Boleh, tak masalah. Bilang begitu di hati. Saya begitu, apa yang saya pandang, dia, penampilan dia itu. Kerana dia tak bisa lihat. Kenapa? Huwal batin, zatnya tersembunyi, tak bisa dilihat dengan ini. Tapi dia bisa lihat az-zahir. Zahirnya apa? Dia tampak melalui ciptaan. Jadi kita ni macam mana? Kalau sudah kita menyadari kita ada awal, ada akhir, kita beraktivitas dengan izin dia, ya hakikatnya kita tak ada lah. Ada pun sebutan saja, seperti bayang-bayang. Kita seperti bayang-bayang. Ada tu kerana maaf, dia bukan hakiki. Bergantung yang punya bayang-bayang tadi. Itu dia. Ya. Kita ni bukan hakiki Pak. Kenapa? Kita ada awal, ada akhir, sedangkan Allah awal tanpa permulaan, akhir tanpa berkesudahan. Dia batin, zatnya tak bisa dipandang, tapi dia zahir, tampak penampilannya melalui ciptaan. Nah, kita inilah dia penampilannya. Penampilan Allah di kita ini. Ditampakkannya manusia ini, nampak bahawa dia ada. Ditampakkannya langit bumi ini, nampak dia itu ada. Nah, jadi mandangnya dengan ilmu. Bukan manusia itu Tuhan, bukan. Bukan langit Tuhan tak, tapi langit, bumi, manusia, semua makhluk, dialah yang menampakkan dirinya melalui ciptaan. Makanya ada tafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Penciptaan langit dan bumi, bergiliran siang dengan malam, dah tanda-tanda orang yang menggunakan akal ilmu gunakan. Baru dia ingat sama Allah, oh benar engkau ada ya Allah, kau tampak melalui ciptaan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub
bihim, baru dia nak ingat zikir kepada Allah, duduk berbaring, wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bertafakur tentang kebesaran langit dan bumi. Inilah dia menampakkan dirinya melalui ciptaan. Kau ada tauhid, boleh Bapak duduk tengah malam di teras, mandang langit, mandang bumi, baru bisa tafakur. Kau tidak ada tauhid, apa mau ditafakurkan? Saya bisa tafakur, Pak. Apa saya pandang tafakur? Maka tafakur ini pahalanya lebih besar dari salat sunnah setahun. Ya, salat sunnah setahun kalah, Pak, dengan tafakur sebentar saja melihat kebesaran Allah. Dia bisa nambah iman. Saya buang hajat tafakur, bisa nangis saya buang hajat. Apa sebab? Mandang kotoran keluar tu, Pak. Bukannya mudah tu. Bukan mudah tu, Mak, dalam perut ini nih. Yang kita makan diproses, kita tak bertanggung jawab, cuma makan ya. Apa terjadi di perut tu urusan siapa? Allah yang atur tu. Yang bermanfaat untuk tubuh kita, yang kotor disisihkan, nanti buang kotoran dia keluar. Ini alat yang canggih, super canggih dalam perut kita ini. Nangis, Pak. Bisa nangis kita, ya Allah. Selama ini bang aku menyadari nikmat ni mahal betul. Bisa buang hajat, ya, sehat. Kita tak sadar selama ini. Itu saya bilang tauhid ni bisa nambahkan iman. Kalah salat sunnah tu, Mak, kalau faham. Bukan berarti tak salat ya, jangan salah faham ni. Salat tetap, cuma tafakur lebih mahal dari salat sunnah. Kalau ada tauhid. Kok ada tauhid begitu? Makanya Nabi itu senantiasa menangis tengah malam melihat kebesaran Allah. Nangis Nabi. Nikmat mana lagi mau dipungkiri? Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Kau baca surah Ar-Rahman tu, Pak, diulang-ulang terus. Artinya janganlah kau lupa nikmat aku, kata Allah. Jangan kau lupakan kebesaran aku. Itu dia. Hari-hari kita dihadapkan dengan nikmat, cuma kita tak sadar selama ini. Itu dia. Jadi itu, jadi anggap hakikatnya kita ini di bawah naungan dia, tak ada apa-apa kita. Kita seperti bayang-bayang. Ya, kita seperti bayang-bayang. Pada hakikatnya bayang-bayang itu tidak ada, kan tak? Tak ada, Pak. Karena matahari muncul bayang-bayang, keluar bayang-bayang. Itu pun bergantung yang punya bayang-bayang. Paham nih? Ini tiang, mataharinya nak keluarlah bayang-bayang tu. Kok yang tu digerakkan, bayang-bayang bergerak juga. Kok dia diam juga. Kok mataharinya tak muncul, balik asal. Bayang-bayang menjadi hilang. Itulah kita. Kok tak gitu tak faham itu, Pak. Itulah kita sebenarnya. Dibilang ada, hakikatnya tidak ada. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah mantapkan iman kita insyaallah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.